Sokol, Anda selalu terlihat gembira gitu, bahagia, bikin orang ketawa, menghibur orang setiap malam. Tapi saya tahu ya namanya entertainer itu pasti menyimpan banyak hal di dalam dirinya. Misalnya adalah saat-saat sedih tidak boleh kelihatan di penonton. Saat lagi gejolak hati tidak boleh kelihatan. Nah, Mas Tukul ada tidak momen-momen seperti itu? Apa sih yang membuat Anda sedih sebenarnya? Atau peristiwa? Dulu saya kadang-kadang seperti itu, tapi sekarang saya hilangkan semua. Saya tiap hari harus gembira, ceria. Saya netralisir dengan kegembiraan, kesenangan. Tidak ada hal seperti itu loh dalam diri saya. Tetap harus senang terus saya. Oke, tapi ada kejadian sesuatu nggak yang paling membuat sedih Mas Tukul? Ya sedih kalau saya syuting bukan mata-mata, kalau sound nggak bagus, terus AC panas, penontonnya itu tidak jelas. Saya senang yang kerja itu yang benar. Jadi bismillah kita itu atas nama Allah Maha Benar, jadi kita kerja benar, dapat duit benar, dapat wanita yang benar. Gitu. Tapi itu kalau dalam pekerjaan, Mas Tukul. Iya. Kalau misalnya dalam kehidupan? Kehidupan ya itu, dulu saya merasakan hal-hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan saya harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dulu saya nggak bisa apa-apa, saya juga dalam kondisi seperti itu. Dan sekarang kayak gini, apa yang saya keluhkan, apa yang saya susahkan, saya harus bersyukur dan terima kasih. Jadi bersyukur tidak pernah habis lah saya. Oke, Mas Tukul mengatakan bersyukur dan sebagainya, sekarang begini. Ya. Memang dulu sesulit apa, Mas? Ya, waduh kalau saya ceritakan kayak sinetron bisa meneteskan air mata keluar dari mana saja mungkin. Tapi ini kalau saya ceritakan jujur ya, waktu saya sudah nggak bisa membayar kontrakan. Kontrakan saya itu 150.000 per bulan. Gaji saya di siaran radio saya 75, main 75. Terus tahun berapa ini? Antara 95 ke atas. Oh, oke. 95 ke atas itu susahnya bukan main. Tapi lama-kelamaan akhirnya untuk bayar itu kalungnya Susi dijual di pasar Blok A. Terus akhirnya tidak berubah, masih susah, lebih susah lagi. Bayaran radio 70.000 tahun 95 tuh kecil loh. Nah, memang kecil ya, tapi kan saya untuk berlatih untuk kecepatan talk thinking, fast thinking, quick thinking, jadi harus bisa karena terbiasa. Kontrakannya 150.000. 150. Terus akhirnya jual kalung, lama-kelamaan kok masih nggak ada orang manggil saya. Ada paling MC dibayar 20.000, dibayar 50.000 itu harus seharian. Akhirnya ya habis kalung, anting-anting, Susi di pasar Blok A. Mungkin bisa cerita Susi. Habis itu semua akhirnya cincin kawin yang ada tulisannya Tukul Rianto. Di sini ada tulisannya Susiana, dijual di pasar Blok A. Cincin kawin Anda jual? Iya. Apa keputusannya Mbak Susi mengiyakan menjual cincin kawin? Lah nggak punya apa-apa. Ya daripada kita pinjam sama orang, kalau kita masih punya, apa salahnya? Betul. Terus. Oke. Tapi apa Mas Tukul pada saat itu tidak minta tolong teman, saudara? Orang denger nama saya udah ngeri tuh. Datengin Tukul udah mesti kesedihan udah di depan mata. Pasti ngutang lah, apa yang diandalkan? Wong saya nggak punya saudara di Jakarta. Saudara saya semua di Semarang, saya tuh teman saya tuh hanya Tony dan Joko waktu itu. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya hampir mau pulang kampung, terus tiba-tiba ada bidadari ini suka sama saya. Berarti pada saat menikah itu dalam keadaan sulit ya? Susah. Ini ya jujur aja, waktu nikah aja dibantu sama saudaranya dia. Artinya semua alat-alat penikah itu disumbang sama saudaranya Susi. Apa momen tersulit Mas Tukul sampai mengatakan Mas Tukul mau pulang pada saat itu? Ya itu tadi, karena apa yang saya punyai, saya nggak punya apa-apa. Ada yang bantu saya aja, mana yang ada yang bantu waktu itu? Susah, mentok semua dah. Kalau tak ceritakan, kalau divisualkan, kalau nggak dibangun gedung di Widya Chandra itu, Komplek Menteri itu, mungkin orang nggak nyangka kalau aku pernah hidup di situ. Artinya saya itu bedeng, terus tempannya sampah. Saya bangunin, kalau bangunin saya itu bukan tangan tapi kaki 1000 itu. Jadi saya bangun tuh karena tempatnya lembab. Bedeng ini apa maksudnya? Bedeng itu artinya tanah kosong, terus akhirnya dibangun pakai triplek, terus dikasih cuma seng. Sampai segitu? Iya. Terus buang airnya bukan itu katanya kontrak tadi? Awalnya waktu saya sendiri itu 94, itu nikah kan 95. Begitu nikah tinggal di 95 kontrakan, petakan. Awalnya tinggal di bedeng tersebut? Iya. Sampai apa? Buang air aja? Buang air aja, maaf saya pakai antri. Terus kedua, begitu buka itu udah banyak
Aku nambah numpukan lagi loh. Apa yang membuat Mas Tukul tidak berhenti dan putus asa pada Nah, saat waktu itu diajak sama Mbak Nini Chandra, Sri Mulat itu diajak main di Bagan Siapi-api. Terus tampil di sana, orang turun dari pesawat, waktu Gogon turun, Gogon, kenal. Mehmet Mini turun dari pesawat, Mehmet Mini, kenal. Nini Chandra yang di TV, saya turun nggak ada yang negor. Saya tukul, aku bilang gitu, nggak ada. Opo itu kok. Tapi begitu saya tampil di salah satu panggung, alhamdulillah saya bikin orang ketawa. Terus saya pulang berpikir, oh ternyata lawaan itu punya pasar sendiri. Jadi ada orang berapa persen senang dengan lawaan konvensional, tradisional, ada berapa persen senang dengan lawaan intelek. Jadi bangkitlah saya. Terus senang baca buku saya. Pada saat Mas Tukul masih susah, masih nggak punya uang sama sekali, kenapa Mbak Susi mau nikah dengan Mas Tukul? Ya mungkin udah jodoh saya. Toh kita Berarti Anda siap hidup susah dong? Hah? Berarti Anda pada saat itu sudah siap hidup susah? Siap. Sudah siap hidup susah? Iya. Oke, dengan keadaan ekonomi seperti itu kan biasanya terjadi keributan nih di rumah tangga. Wajar. Pasti ya, wajar pasti. ya. Nah itu nggak pernah sampai, udah saya mau pulang atau saya mau pisah dan sebagainya. Iya itu hal-hal itu pernah, tapi itu hanya ibaratnya emosi belaka, ibaratnya asap rokok lah. Habis itu hilang dengan begitunya. Setelah tanya, saya hidup itu sama Susi itu nggak punya rak piring. Nggak punya rak piring aja, punya kotak kecil, kasih koran, gelas 2, piring 2, sama sendok garpu 2. Meja kursi saya nggak punya. Saya punyanya, aku masih inget, TV 12 in, lemari sama tempat tidur. Dah. Sebesar apa itu rumahnya? 2,5 kali 10. Jadi petakan. Jadi belum punya penutup. Oh petakan. Petakan. Di rumah petakan. Ya. Selama berapa lama? Ya 95, 96, 97, 98, 99, alhamdulillah rumah itu udah kebeli. 99 ya. Terus saya tingkat, nabung, saya tingkat. Kan melihat teman, saudara datang kasihan. Tidur sampai di kursi, sampai gantian. Hari ini kamu kursi, hari ini bawah, itu sama 2 orang gitu.